Kamar yang juga pernah ditempati Mbok Darmi itu nampak sederhana namun tertata rapi dan cukup nyaman. Terletak di lantai 1 samping musola dalam rumah. Saat gorden jendela dibuka, langsung terlihat taman kecil belakang rumah yang hijau dan sejuk. Kamar itu jelas lebih bagus dari kamar rumahnya di kampung. Lia menyukai suasana dan seisi kamar. Dalam kamar ada ranjang ukuran standar, meja belajar, dan lemari pakaian yang cukup besar. Kedua mata Lia mengembara melihat setiap interior di kamar itu. "Gimana? Kamu suka dengan kamarnya?" tanya Mama Reni. "Suka. Suka banget," jawab Lia semangat. Mbok Darmi memperhatikan Lia sembari sesekali tersenyum. Di matanya Lia terlihat seperti gadis polos dan baik hati. "Baguslah kalau kamu suka. Oh ya, di dalam lemari ada beberapa pasang baju bisa kamu pakai kalau merasa cocok. Sekarang istirahat saja dulu. 3 atau 4 jam lagi kita keliling seisi rumah, saya akan perkenalkan setiap sudut rumah dan apa yang boleh dan tidak boleh kamu sentuh. Besoknya kamu sudah boleh bekerja," jelas Mama Reni. "Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi karena sudah mau menerima saya," jawab Lia setelah menyimak setiap perkataan Mama Reni. "Sama-sama," balas Mama Reni. "Ayo Mbok, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti saya minta Mang Ujang buat antar Mbok pulang," ajak Mama Reni. Mama Reni dan Mbok Darmi keluar kamar dan lanjut mengobrol. Sementara Lia merapikan sedikit barang-barangnya. Karena memang banyak barangnya yang tertinggal di tempat Mbak Silvi terutama ponselnya yang telah disita. Lia memikirkan keluarganya di rumah yang pasti sangat mengkhawatirkan dirinya. Padahal Lia sudah berjanji untuk sering-sering memberi kabar. Tiba-tiba rasa kantuk datang. Lia merebahkan tubuhnya yang cukup letih di atas kasur. Dalam sekejap Lia sudah tertidur pulas. Sore harinya seperti yang telah direncanakan, Mama Reni memanggil Lia. "Kamu sudah siap?" tanya Mama Reni. "Sudah, Bu," jawab Lia. "Buku catatan?" tanya Mama Reni lagi memastikan. Lia memperlihatkan buku dan pulpen di tangannya. "Bagus. Kita mulai dari halaman rumah," jelas Mama Reni. Mama Reni berjalan mendahului dan diikuti oleh Lia. "Rumah ini memiliki 4 petugas yang kesemuanya laki-laki dan sudah beristri," ucap Mama Reni sembari nyengir mencandai Lia. Lia tahu Lia begitu segan dan kaku berhadapan dengan dirinya. 2 di antaranya bertugas menjaga keamanan atau satpam. Namanya Pak Rudi dan Pak Karni, jelas Mama Reni sembari menunjuk orang-orang yang dimaksud dan menyapanya. Sapaannya dibalas senyum oleh keduanya. Disusul dengan Lia yang melempar senyum sapa. Mama Reni kembali melanjutkan langkahnya. "Nah, yang di sana, tukang kebun. Namanya Mang Jalal. Selain berkebun beliau juga bertanggung jawab dalam berbelanja kebutuhan pokok. Jadi kamu tidak perlu keluar-keluar rumah." Lia mengangguk dan mencatatnya. "Oh ya, supir yang mengantar Mbok Darmi, namanya Mang Ujang," jelas Mama Reni sembari membuka pintu untuk masuk. "Jadi, Mbok Darmi itu pernah bekerja di sini selama 5 tahun lebih. Karenanya kami sudah cukup dekat dengan beliau. Terutama Ray. Sudah kayak anaknya sendiri. Tapi setelah anaknya sudah bekerja dan fisik Mbok Darmi merasa tidak sekuat dulu, akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di sini," lanjut Mama Reni. Mama Reni menghela nafas panjang ketika melihat seisi rumahnya. Seketika ia teringat mendiang suaminya yang belum lama telah meninggalkannya untuk selamanya. Rumah ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama ada ruang tamu, ruang makan, dapur, musola dan ruang keluarga. Semua kamar ada di lantai 2, termasuk ruang kerja. Dan di lantai 3 hanya ada 2 ruang selebihnya tempat bersantai atau balkon. Hampir 1 jam Mama Reni memperkenalkan sebagian sudut rumahnya. Padahal mereka baru sampai di lantai 2. Kebetulan Mama Reni melihat Ray keluar dari kamarnya. "Ray, kamu mau kemana?" tanya Mama Reni.
Ketemu temen aja. Nongkrong, jawab Ray sembari menggaruk alis kanan wajahnya. Nanti dulu ya nongkrongnya. Bantu mama kenalin rumah kita ke Lia. Kaki mama udah pegel banget nih, pinta Mama Reni. Tapi ma, cuma sebentar kok. Hanya di lantai 3. Setelah itu kamu boleh pergi, Mama Reni memotong ucapan Ray. Ray paling tidak bisa menolak permintaan mamanya. Oke. Mama istirahat ya, jawab Ray. Makasih ya, sayang. Mama Reni meninggalkan mereka berdua dan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Beberapa detik tanpa kata. Lia selalu menunduk malu setiap kali berdekatan dengan Ray karena masih teringat dengan kejadian semalam yang melibatkan antara Lia dan Ray. Ayo cepat. Saya tidak punya banyak waktu, ajak Ray. Mereka menaiki anak tangga menuju lantai akhir. Dulu, 2 ruangan ini dipakai sebagai penyaluran hobi anak-anaknya Mama. Yang itu ruang foto, sampingnya ruang melukis, jelas Ray. Maaf, kalau boleh tanya, apa ibu punya anak lagi selain Mas Ray? Tanya Lia sedikit gugup. Ya, anak perempuan, namanya Reina. Sekarang dia sedang kuliah di Singapura, jawab Ray. Ray membuka pintu salah satu ruangan. Ruang itu gelap dan pengap seperti telah lama tidak terpakai. Ray menyalakan lampu, barulah terlihat ratusan lembar foto dengan objek yang beragam terpajang rapi. Ada yang digantung pada seutas tali, ada yang ditempel seperti majalah dinding dan ada juga yang tersimpan menggunakan frame. Lia terpukau dengan semua gambarnya. Lia mengenali beberapa objek gambar. Masya Allah. Bagus-bagus hasil jepretannya. Ini semuanya Mas Ray yang foto? Tanya Lia antusias. Ya, jawab Ray singkat. Mas Ray berbakat juga ya jadi fotografer, ucap Lia sembari memperhatikan salah satu foto. Tahu apa kamu soal foto yang bagus, celetuk Ray. Ya kalau enak dipandang, itu namanya bagus. Orang awam juga pasti tahu mana yang bagus dan mana yang enggak. Sok tahu kamu. Ayo kita keluar. Di sini hanya buang-buang waktu, ajak Ray sedikit memaksa. Padahal Lia masih tertarik berada di ruang itu. Justru Ray yang merasa enggan melihat kembali karyanya. Mereka sudah berada di luar. Langkah Lia mengajaknya pada balkon yang terdapat bangku-bangku kayu untuk bersantai seperti yang dimaksud Mama Reni. Tempatnya sejuk dan menenangkan. Jauh dari suara bising kendaraan. Lia menyentuh balkon dan menikmati setiap hembusan angin. Kebersihan di lantai ini tanggung jawab Mang Jalal. Jadi kamu tidak perlu menginjakkan kaki di lantai ini, percuma saja, jelas Ray setengah teriak. Lia tidak merespon meski ia mendengar ucapan Ray. Ray berjalan mendekati Lia. Satu hal. Jangan pernah kamu cerita pada siapapun soal kejadian itu. Terutama sama Mama Reni. Lupakan saja apa yang telah terjadi di antara kita, ucap Ray menekan. Lia terdiam menyimak perkataan Ray. Ray segera pergi meninggalkan Lia seorang diri. Lia memperhatikan setiap langkah Ray dan kembali termenung. Pukul 4 pagi Lia sudah bangun dan bersih diri lalu melaksanakan sholat subuh. Jam 5 pagi Lia mulai melaksanakan tugasnya. Setengah jam lebih awal dari Mbok Darmi. Pagi Lia, sapa Mama Reni dari belakang badannya membuat Lia terkejut. Pagi, Bu, balas Lia. Semangat sekali, jam segini sudah bekerja. Iya Bu. Lebih cepat bereskan lebih baik, Lia tersenyum sambil mengelap meja hias di ruang tamu. Oh ya, pastikan 1 jam lagi sarapan sudah siap ya. Soalnya Ray akan berangkat ke kantor pagi-pagi sekali. Iya, siap Bu. Diam-diam sebelum Mbok Darmi pulang, Lia banyak bertanya tentang makanan kesukaan Mama Reni dan Ray. Mama Reni suka sekali sarapan dengan menu roti bakar isi selai buah dengan minuman berupa susu murni yang rendah lemak. Sedangkan Ray cukup unik, seringkali Ray minta dibuatkan nasi uduk lengkap dengan tempe orek dan telur dadar. Pukul 6:30 Ray sudah terlihat rapi dengan setelan jas biru dongker dan tas hitam kecil di tangan kanannya. Sambil menuruni anak tangga,
Ray merapikan setiap lekuk pakaiannya agar terlihat lebih sempurna. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, Ray segera mengangkatnya dan berbicara dengan pembicaraan yang terdengar cukup serius sampai tidak memperhatikan sekitar. Ketika sampai di meja makan dan melihat menu yang tersaji, seketika Ray tercengang. Ray menyudahi pembicaraan di balik telepon begitu saja. Nasi uduk. Ini serius, ucap Ray seorang diri memastikan. Dengan semangat Ray duduk dan segera mencicipi menu sarapan kesukaannya. Ray semakin tercengang ketika mencobanya dan ternyata rasanya enak, bahkan lebih enak dari buatan Mbok Darmi. Ray begitu semangat menyantap nasi uduk buatan Lia, padahal Mama Reni belum ikut bergabung. Sementara di kejauhan Lia memperhatikan cara makan Ray yang lebih terlihat seperti orang kelaparan. Lia tersenyum-senyum sendiri. Dalam beberapa menit saja nasi uduk di piringnya telah habis tanpa sisa. Ray merasa cukup puas dan kenyang. Ray melirik kanan-kiri berharap tidak ada yang memperhatikannya terutama Lia. Ray secepatnya beranjak dari meja makan. "Ray, sudah sarapan?" tanya Mama Reni yang baru akan menyantap sarapan. "Udah kok, Ma," jawab Ray salah tingkah. Cepat sekali, sampai-sampai Mama ditinggal begitu saja. "Hehe. Maaf ya, Ma." Ray buru-buru. Mama Reni melihat piring bekas Ray yang bersih tanpa sisa satu nasi pun. Ray menyadari itu dan ingin segera meninggalkan rumah menghindari komentar Mama Reni. "Ya sudah, Ma. Ray berangkat kerja dulu." "Assalamualaikum." Ray cepat-cepat meraih tangan Mama Reni dan segera berangkat membuat Mama Reni menganga. "Suka juga dia dengan nasi uduk buatan Lia," ucap Mama Reni. Ray, makannya buruan, kamu cari calon istri yang pintar masak nasi uduk. Jangan galau terus mikirin masa lalu," lanjut Mama Reni dengan senyum yang berangsur murung. Ray tiba di kantor, cepat-cepat ia masuk ke ruangannya untuk mempersiapkan meeting penting. Tak berselang lama meeting dimulai. Ray memperhatikan setiap raut wajah para karyawan yang turut hadir di meetingnya. Ray menduga ada sesuatu hal yang buruk. "Pak, sebulan terakhir pendapatan perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu juga yang membuat beberapa investor berniat membatalkan kerjasamanya," jelas salah satu karyawan. Ray menyimak dengan seksama. Kemudian mencoba memahami masalahnya. "Menurut kalian, apa yang membuat para investor itu berkeputusan untuk membatalkan kerjasamanya?" tanya Ray dengan tenang namun sedikit menekan. "Mereka ragu dengan kemampuan pimpinan yang baru dalam mengelola perusahaan," jawab karyawan yang sama. Ray mulai geram mendengar jawabannya. Tangan kanannya mengepal dengan kuat. "Investor yang ragu atau kalian yang tidak percaya dengan saya?" teriak Ray seketika. Spontan membuat para karyawan menunduk ketakutan. "Sejak awal saya mengambil alih posisi mendiang ayah saya, kalian sudah terlihat meragukan saya. Kalian bekerja sesuka hati tanpa tekanan, akhirnya banyak yang tidak mencapai target," jelas Ray. "Kalian pikir saya tidak tahu kalau ada 2 karyawan yang berbuat curang dengan memalsukan beberapa data perusahaan?" lanjut Ray dengan tatapan tajam ke 2 orang yang ia maksud. Spontan para karyawan lain bertanya-tanya. Ray tidak memberi tahu siapa orang yang dimaksud. Entah hukuman apa yang akan ia berikan nanti pada keduanya. Kedua orang tersebut tampak salah tingkah dan ketakutan. "Saya memang tidak menyukai dunia bisnis. Tapi apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya atas mendiang ayah saya akan berusaha memahami dan menjalankannya semaksimal mungkin," jelas Ray. Mereka hanya menunduk malu karena sudah salah menduga dengan sosok Raihan Hadi Wijaya. "Apakah ada solusi yang bisa kalian tawarkan?" tanya Ray. Beberapa detik Ray menunggu, akhirnya ada yang berbicara. "Pak, di samping adanya beberapa investor yang membatalkan kerjasama, ada investor asing yang menawarkan untuk bekerja sama dengan perusahaan kita." "Investor asing?" tanya Ray. "Iya. Katanya jika Bapak tertarik, mereka akan jadwalkan pertemuan malam ini juga,"
jawab Pak Hermawan, salah satu karyawan yang cukup dekat dengan Ray. Ray cukup penasaran dengan sosok yang dimaksud. Baiklah, beri kabar padanya, kita akan bertemu malam ini di kafe. Karyawan itu mengangguk mematuhi. Perusahaan milik keluarga Wijaya itu sudah berkembang selama 20 tahun lebih. Sang ayah merintisnya dari nol sampai sebesar ini dan dikenal banyak orang. Meski Ray pada awalnya memiliki jalan lain dari cita-citanya, Ray tidak ingin membuat Mama Reni kecewa dan akhirnya memilih meneruskan usaha mendiang ayahnya. Semenjak kepergian ayahnya, perusahaan terancam bangkrut, namun Ray tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu Ray datang lebih dulu di salah satu kafe terkenal di Jakarta. Ray memesan kursi eksklusif demi memuaskan tamunya yang terhormat. Beberapa menit kemudian datang seorang pria tegap gagah dengan setelan jas hitam berjalan mendekati. Ray cukup terkejut menyadari siapa yang datang menemuinya. Selamat malam, Raihan Hadiwijaya, sapa pria itu yang cukup fasih berbahasa Indonesia. Seketika air muka Ray berubah menjadi merah padam, namun ia berusaha tenang demi menjaga reputasinya. Belum ada balasan sapa, tiba-tiba datang lagi seorang perempuan menyusul pria itu. Perempuan yang jelas-jelas Ray kenal. Ia adalah Intan Dwi Pertiwi, mantan kekasih yang masih Ray cintai. Jelas pria yang bersamanya adalah suami dari Intan, yaitu Fares Abdullah. Ray semakin geram. Silahkan duduk Pak Fares, Bu Intan, ucap Pak Herman yang membersamai Ray memecah ketegangan di antara ketiganya. Mereka semua akhirnya duduk tak terkecuali dengan Ray yang masih menatap tajam Intan. Pak, ini investor asing yang saya maksud. Namanya Pak Fares Abdullah, beliau berasal dari negara Malaysia, jelas Pak Herman. Oh, begitu. Selamat malam Pak Fares, senang bertemu dengan Anda, sapa Ray dengan tatapan yang mengancam. Obrolan pun dimulai. Pak Herman menjelaskan keadaan sebenarnya yang menimpa perusahaan Ray dan berusaha mengambil hati Fares agar tidak mengurungkan niatnya untuk menjadi investor terbesar di perusahaannya. Sedangkan Ray tidak banyak bicara selain memberikan keputusan-keputusan penting. Jadi bagaimana, Pak Ray? Tanya Pak Hermawan. Beberapa detik Ray berpikir. Oke. Selamat bergabung dengan perusahaan kami. Semoga kerjasama ini membuahkan hasil yang diharapkan. Ray mengulurkan tangannya tanda jalinan kerjasama yang mulai terikat. Fares menyambut hangat. Oh ya, silahkan dinikmati hidangannya, ucap Ray. Pak Hermawan, temani Pak Fares mengobrol, pastikan beliau merasa nyaman di sini, saya akan ke belakang sebentar, lanjut Ray dijawab dengan anggukan. Ray bergegas menuju kamar mandi, bukan dengan tujuan yang sebenarnya melainkan Ray tidak sanggup berlama-lama melihat Intan bersama dengan Fares. Ray meluapkan segala emosinya dengan berteriak tertahan tanpa peduli orang yang berada di sekitarnya. Hatinya benar-benar hancur. Ray membutuhkan beberapa menit untuk kembali menyiapkan hatinya dan menghadap Intan. Ray keluar dari kamar mandi dan mendapati Intan yang sudah berdiri di hadapannya. Sejenak mereka saling menatap, lalu Ray langsung beranjak. Ray, panggil Intan. Ray menghentikan langkahnya tanpa berbalik badan. Aku minta maaf, ucap Intan. Beberapa detik Ray terdiam lalu berbalik badan menghadap Intan. Jangan meminta maaf atas apa yang bukan menjadi salahmu, jawab Ray. Tidak. Jika saja aku tidak. Stop, Ray memotong ucapan Intan. Seharusnya kamu tidak kembali ke hadapanku, dan suamimu, Fares, tidak menawarkan diri menjadi investor, mungkin itu lebih baik, lanjut Ray. Aku yang meminta, ucap Intan. Apa? Tanya Ray terkejut. Ya, aku yang meminta Fares untuk bersedia menjadi investor di perusahaanmu setelah aku tahu perusahaanmu terancam bangkrut. Aku kasihan padamu, jelas Intan. Kasihan kamu bilang. Kamu sadar nggak cara kamu meminta suamimu bekerja sama dengan perusahaanku itu sama artinya kamu telah menginjak harga diriku, teriak Ray spontan dengan amarah yang meluap-luap tanpa memperdulikan sekitar.
Intan tersentak. Badannya bergetar ketakutan. Air matanya seketika tumpah. Belum pernah ia melihat Ray semarah ini padanya. Aku minta maaf. Ucap Intan dengan mulut bergetar sembari terisak. Seketika Ray kalap melihat Intan menangis di hadapannya. Ray mencengkram rambut bagian depannya. Seolah semua saraf di otaknya nyaris putus. Amarahnya berubah jadi rasa bersalah yang menikam hatinya. Jelas ia tidak bisa menyakiti orang yang ia cintai. Intan, Intan. Jangan menangis. Please, hapus air matamu. Aku tadi. Ucap Ray dengan gugup. Tangan kanannya hendak meraih tubuh Intan, ingin sekali memeluknya tapi ia sadar Intan sudah milik orang lain. Ray kembali menurunkan tangannya. Ray memejamkan mata dan menghela nafas dalam-dalam. Jangan menangis, keputusanmu sudah cukup benar. Jika bukan karena kebaikanmu, nasib para karyawan perusahaanku yang menjadi taruhannya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Ray berusaha menghibur hati Intan meski ia tahu Intan tidak percaya dengan ucapannya. Ray meninggalkan Intan yang dalam keadaan terisak. Semuanya sudah terlanjur, ikatan kerjasama telah terjalin yang membuat mereka tidak bisa saling menjauh. Akan sulit lagi bagi Ray untuk bisa melupakan Intan. Kecuali ada sosok lain yang mampu menggantikan posisi Intan di hatinya. Ray kembali ke rumah larut malam sekali. Kebetulan Lia belum tidur dan hendak mengambil air putih. Lia melihat Ray yang berjalan cepat dengan wajah muram. Ray memasuki ruang kerja tanpa menutup pintunya. Lia menuangkan air putih ke dalam gelas. Ketika hendak meminumnya seketika ia terkejut mendengar teriakan yang berasal dari ruang kerja Ray. Teriakannya cukup keras, disusul dengan suara beberapa barang yang nampak terpental dan hancur. Lia sudah mengira jika Ray sedang marah dan meluapkannya seorang diri dengan membanting barang di sekitarnya. Lia tertegun, mengapa Ray bisa semarah itu? Lia meneruskan minumnya dan cepat-cepat kembali ke kamarnya. Ray menopang kedua tangannya yang mengepal keras di atas meja dengan nafas yang memburu. Ia tidak menyangka bila Intan bisa berbuat hal yang sangat menyakitkan hatinya. Menu sarapan pagi sudah tersedia sejak setengah jam yang lalu. Mama Reni baru keluar dari kamarnya hendak menyantap sarapan. Ia melihat Lia yang masih menyapu lantai. "Lia, sudah sarapan?" tanya Mama Reni. Belum, Bu," jawab Lia dengan santun. "Kalau begitu, ayo kita sarapan bareng." "Gak enak makan sendiri," ajak Mama Reni. Tapi ini belum selesai, Lia menunjukkan kegiatannya. "Tinggal saja dulu. Akhir-akhir ini saya selalu makan sendiri." "Gak ada enaknya," ucap Mama Reni. Lia menuruti keinginan Mama Reni meninggalkan pekerjaannya dan ikut makan bersamanya. Lia duduk di kursi berhadapan dengan Mama Reni. Mereka mulai menyantap sarapan. "Untuk seterusnya, kalau Ray tidak bisa menemani saya makan, kamu yang temani saya makan, ya? Saya lebih sering makan sendiri sekarang." Rasanya kesepian, jelas Mama Reni. Lia hanya menunduk mematuhi. "Lia, apa semalam kamu melihat Ray pulang?" tanya Mama Reni di tengah santap sarapannya. Iya, Bu," jawab Lia. Mama Reni menghela nafas panjang. Akhir-akhir ini Ray terlihat begitu banyak pikiran karena masalah yang menimpanya. Mama Reni mulai bercerita. Lia hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Bulan lalu, ayahnya meninggal. Ray mau tidak mau harus meneruskan bisnis ayahnya meski sampai sekarang dia belum siap. Tidak lama kemudian, dia ditinggal nikah sama pacarnya karena perjodohan. Ray semakin syok, ditambah lagi masalah perusahaan yang terancam bangkrut, jelas Mama Reni. Lia husu menyimak dan terlihat menaruh empati. Ia kembali teringat dengan peristiwa di awal pertemuannya dengan Ray. Ia berpikir jika Ray melakukan hal buruk waktu itu hanya karena frustasi. "Karenanya, saya minta maaf apabila perlakuan Ray ke kamu kurang pantas." "Gampang marah atau tidak peduli," lanjut Mama Reni. "Oh, iya.
Nggak apa-apa, Bu. Sejauh ini Mas Ray sudah cukup baik memperlakukan saya, ucap Lia. Baguslah kalau begitu. Duh, saya jadi banyak cerita sama kamu. Habisnya Ray selalu sibuk. Sedangkan anak perempuan saya, Reina, lagi kuliah di luar negeri. Masya Allah. Hebat deh bisa kuliah sampai luar negeri. Pasti Mbak Reina perempuan yang pintar, balas Lia dengan antusias. Kamu juga bisa, kalau berusaha keras, ucap Mama Reni. Lia termenung teringat keinginan besarnya dulu untuk bisa kuliah sampai ke luar negeri. Namun terlebih di luar negeri, kuliah di negeri sendiri saja sulit untuknya. Karenanya ia kubur dalam-dalam keinginannya itu. Sampai mereka selesai makan, Ray belum juga terlihat. Oh ya, ngomong-ngomong, jam segini Ray kok belum keluar kamar ya? Apa dia tidak pergi ke kantor hari ini? Tanya Mama Reni seorang diri. Mungkin masih tidur, Bu. Semalam kan Mas Ray pulang larut sekali. Bisa jadi. Tapi Ray kalau ada jadwal ke kantor dia akan tetap berangkat pagi walaupun begadang semalaman, ucap Mama Reni. Saya coba cek ke kamar Ray dulu ya, lanjutnya. Iya Bu, saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya, balas Lia. Mama Reni segera menuju kamar Ray. Tok, tok, tok. Ray, sarapan dulu sayang, apa hari ini tidak ke kantor? Panggil Mama Reni setengah teriak sambil mengetuk pintu. Beberapa detik tidak terdengar sahutan. Ray, sudah siang, nak. Ayo bangun. Teriak Mama Reni kembali, namun tidak juga terdengar sahutan dari dalam. Mama Reni mencoba menarik gagang pintu, ternyata tidak dikunci. Mama Reni membuka pintu kamar Ray dan tidak menemukan Ray dalam kamarnya. Padahal Lia bilang ia melihat Ray pulang ke rumah. Ray kemana? Tanyanya. Mama Reni mengecek kamar mandi di kamar Ray, namun tidak juga ia temukan. Akhirnya Mama Reni keluar dari kamar Ray dan tidak sengaja melihat pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Ia mencoba menghampiri dan membuka pintu dengan lebih lebar. Mama Reni cukup terkejut mendapati Ray yang tidur di lantai dengan setengah badannya bersandar di sofa. Sedangkan barang-barang kecil banyak yang berserakan dan beberapa terlihat hancur. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.